Story Freaks, welcome back to Cerita Aja. Gimana kabar lo semua? Gue harap semua pada sehat-sehat ya. Kodrat manusia adalah lahir, hidup, dan mati. Tanpa bisa kita ketahui apa yang akan kita alami semasa hidup, termasuk kapan, di mana, dan bagaimana kita akan meninggal. Beberapa orang ada yang ditakdirkan meninggal dengan dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Tapi banyak juga yang meninggal seorang diri, tanpa ada yang menemani, bahkan mengetahui tentang kematiannya. Seperti banyak yang diberitakan di media-media, sering kali ditemukan mayat tanpa identitas. Bahkan ada yang ditemukan dalam kondisi sudah menjadi kerangka. Nah, kali ini gue akan menceritakan tentang penemuan-penemuan kerangka manusia di pemukiman warga di Indonesia. Yang pertama yaitu misteri tengkorak manusia di Kompleks Nusa Loka BSD. Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2013, warga di Jalan Flores Blok L5 Sektor 144 Kompleks Nusa Loka BSD Serpong itu dibuat gempar. Jadi ada satu orang ibu-ibu yang berprofesi sebagai penyapu jalan. Jadi saat itu jam 6 pagi, si ibu ini lagi membersihkan daerah sekitar situ. Nah, dia ini mau buang air kecil. Masuklah dia ke rumah kosong. Tiba-tiba dia keluar, dia teriak-teriak, dia gedor tuh pintu di tetangga pas rumah kosong ini. Dia bilang di situ ada mayat katanya. Heboh kan warga di situ pada datang ke situ. Terus satu orang itu melaporkan ke RT setempat. Yang kemudian RT ini melaporkan kembali ke salah satu warga yang kebetulan berprofesi sebagai polisi. Gak lama dari itu, polisi dari Polsek Serpong datang ke situ. Mayat yang sudah menjadi tulang belulang itu ditemukan di sebuah rumah yang menurut warga tuh sudah bertahun-tahun tidak ditempati. Kondisi rumahnya ya sudah terbengkalai, sudah banyak yang rusak, terus jendela-jendela udah pada kosong gitu. Banyak sekali tanaman-tanaman liar yang sudah tumbuh di halaman depannya. Nah, yang aneh, warga di sekitar situ tuh tidak mencium ada bau busuk sama sekali. Padahal itu di sebelah rumahnya persis, itu masih ada penghuni, di depannya juga masih ada penghuni. Jadi bener-bener yang di sekitarnya tuh masih ada tetangga. Bahkan tempat ditemukannya si kerangka ini tuh persis di sebelah rumahnya yang orang yang tadi pertama kali digedor itu sama si ibu-ibu. Jadi kamarnya dia itu persis jadi nempel tembok sama tempat ditemukan si kerangka tadi. Nah, tapi anehnya tuh bahkan tetangga yang paling dekat aja tuh nggak mencium adanya bau-bau busuk ya. Seperti kita tahu ya, kalau yang namanya bangkai dari manusia itu kan pasti baunya menyengat banget. Nah, ini dia sama sekali tidak mencium bau-bau aneh. Dari situ juga tidak ada yang mencurigakan sama sekali dari rumah kosong tersebut. Berdasarkan keterangan polisi, kondisi tulang belulang yang ditemukan itu udah benar-benar berantakan, terus diperkirakan sudah lebih dari 6 bulan. Dan polisi menjelaskan bahwa saat ditemukan, kerangka tersebut tuh masih mengenakan celana panjang. Terus juga di sekitarnya ditemukan ada sandal perempuan, tas jinjing berwarna hitam, kaos warna hitam juga, dan telepon genggam yang dalam keadaan mati. Juga ada satu dompet hitam tapi tanpa identitas. Dari hasil pemeriksaan sementara pada saat itu, diketahui bahwa mayat tersebut berjenis kelamin wanita dengan usia mendekati paruh baya. Sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai kasus ini. Jadi tidak ada keluarga yang melapor kehilangan pihak keluarganya, atau juga tidak ada bukti-bukti lain yang menguatkan tentang kasus ini. Sekarang, lokasi ini diklaim sebagai salah satu lokasi angker di Tangerang. Next, yang kedua yaitu temuan tengkorak di Desa Takmung, Klungkung, Bali. Jadi warga di seputar Subak Ulun Suwi itu heboh karena ada berita penemuan mayat. Itu tepatnya pada hari Jumat 15 November tahun 2019 jam 16.30. Ciri-ciri dari kerangka tersebut itu memakai baju warna pink berkerah, terus juga ditemukan gelang pasien bekas rumah sakit, dan korban ini tersangkut di antara semak-semak. Dugaan sementara pada saat itu yaitu korban ini berjenis kelamin perempuan. Jadi sore hari itu ada seorang bapak, dia lagi cari nangka. Kebetulan di depan Pura Ulun Suwi itu ada satu pohon nangka. Nah, waktu dia lihat ada nangka yang jatuh ke semak-semak itu, dia masuk dong ke dalam semak untuk ngambil si buah nangka tadi. Nah, tapi tiba-tiba dia keluar dari situ, dia teriak-teriak. Jadi warga heboh dong, tanya ada apa. Dia tidak menemukan si nangka tadi, tapi yang dia temukan adalah kerangka yang mengenakan baju warna pink tadi. Lalu ya rame-rame lah warga di situ melaporkan ke Kepala Dusun Takmung, yang kemudian melaporkan kembali ke kepolisian setempat. Kemudian pada hari Senin 18 November tahun 2019, ada seorang warga yang melapor terkait dengan penemuan kerangka tersebut. Jadi warga yang melapor ini diakui sebagai anggota polisi Satuan Narkoba Polres Klungkung yang bernama IB Subrata, yang ternyata kehilangan kerabatnya 1 tahun silam. Dia ini merasa yakin kalau kerangka tersebut tuh adalah kerabatnya dari ciri-ciri yang tadi dia pakai baju warna pink itu, karena dia bilang baju itu tuh mirip banget sama seragam Bayangkari. Terus gelangnya itu juga ternyata
ada nomor keluarga di situ. Dari pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi dan tes DNA dari tim lapor. Nah, meskipun pihak keluarga tuh sudah yakin 80% bahwa kerangka tersebut adalah kerabat mereka, tapi demi kepastian kerangka tersebut dibawa ke Rumah Sakit Sanglah untuk dilakukan otopsi dan tes DNA. Pihak kepolisian juga akan melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab kematian korban. Yang ketiga yaitu penemuan kerangka manusia di Margahayu, Bandung. Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 siang, warga Kompleks Sukamentak Indah Blok I nomor 61, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Bandung, Jawa Barat, dihebohkan dengan penemuan kerangka manusia. Jadi kerangka ini ditemukan dalam posisi duduk di sebuah sofa di dalam rumah kosong. Setelah polisi mengadakan penyelidikan, mereka mengatakan bahwa ditemukan sisa-sisa jas hujan berwarna biru muda di antara kerangka tersebut. Tetangga yang dimintai keterangan tuh mengatakan kalau mereka nggak melihat ada sesuatu hal yang mencurigakan dari rumah kosong tersebut. Jadi ya seperti biasa aja gitu, tetangga nggak lihat apa-apa karena memang rumah itu udah kosong tuh sejak lama. Dan juga sama seperti yang kasus-kasus yang sebelumnya, itu tetangga tidak mencium adanya bau-bau busuk dari rumah tersebut. Terus polisi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan forensik sementara, kerangka tersebut dinyatakan berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa hingga parubaya. Dan kerangka tersebut diperkirakan sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Jadi bayangin itu pemukiman yang padat ya. Jadi banyak tetangga-tetangga, tapi sama sekali tidak ada yang tahu kalau di situ tuh sebenarnya ada mayat. Ya bahkan mereka nggak cium apapun di situ gitu, walaupun nempel tembok kan rumahnya di situ kan. Jadi ya agak-agak aneh sih menurut gue. Berikutnya yang keempat yaitu tengkorak manusia yang ditemukan di rumah kosong di Siantar, Simalungun. Kerangka manusia ini ditemukan di Jalan Asahan Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, yaitu pada hari Senin malam tanggal 31 Mei 2021. Nah, kerangka ini tuh ditemukan di dekat kamar mandi sebuah rumah kosong yang sudah 20 tahun ditinggalkan pemiliknya. Jadi kalau yang tadi itu banyak tetangga gitu ya. Nah, kalau yang ini tuh rumahnya memang agak jauh dari pemukiman yang lain, jadi jauh dari tempat tetangga. Polisi mengatakan bahwa saat pertama kali ditemukan, kondisi kerangka tersebut tuh sudah dalam keadaan yang udah berantakan, terus juga tidak ditemukan identitas yang jelas di sekitarnya. Baru belakangan diketahui bahwa identitas korban merupakan seorang pria bernama Edward Ompo Sunggu. Jadi pihak Polsek Bangun melakukan cek TKP dan berhasil melakukan penyelidikan dan jejak rekam medis yang ditemukan di sekitar kerangka tersebut. Kemudian kepolisian menjelaskan bahwa setelah pihaknya menelusuri ciri-ciri yang didapat dari hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan, polisi berhasil mendapatkan DNA yang sama dengan milik kerangka tersebut. Kemudian Kapolsek mengatakan bahwa selama hidupnya ini si Edward ini banyak menghabiskan waktu sendirian, apalagi sejak ibunya menikah lagi. Dan ternyata Edward ini memiliki sakit paru-paru yang kronis. Jadi dugaan sementara adalah penyebab meninggalnya adalah penyakit paru-paru kronis tadi. Jadi ternyata Edward ini menyimpan surat berobat sebelum dia meninggalkan rumahnya. Next yaitu penemuan kerangka manusia di Cileunyi, Bandung. Kalau yang ini menurut gue ini agak sedikit tragis ya, karena yang menemukan kerangka ini adalah adik kandung dari korban sendiri. Jadi warga di Cileunyi itu dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki di dalam sebuah rumah dengan kondisi sudah berupa tulang belulang. Nah, kerangka ini ditemukan di sebuah rumah yang terletak di Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Seperti yang sudah gue jelasin tadi, yang pertama kali menemukan kerangka ini adalah adik kandungnya sendiri. Rumah ini adalah rumah dari keluarga mereka. Rumah ini memang kosong, gak ditempatin, cuman mereka setiap berapa tahun sekali tuh suka ngecek rumah situ. Nah, pada saat adik korban ini membuka pintu, ternyata pintunya tuh kekunci dari dalam. Jadi waktu pas dia masukin kunci ke lubang kunci tuh nyangkut, jadi kayak ada kunci lagi di dalam gitu, jadi nggak bisa dibuka pintunya. Nah, adiknya ini kemudian melapor ke RT, terus meminta izin mau membongkar pintu dengan dilinggis. Nah, setelah si pintunya tuh kebuka, di dalam ruang tamu tuh dilihat ada motornya korban. Terus kemudian dia ngecek ke kamar-kamar. Sampai di ruang kerja, adiknya ini langsung histeris karena dia melihat kerangka manusia dengan posisi duduk di atas kursi. Jadi adiknya korban ini memastikan bahwa kerangka itu tuh adalah kakaknya. Dia bilang dia memastikan dari baju dan celana yang biasa dipakai sama si kakaknya ini. Nah, jadi memang dia ini menjelaskan bahwa keluarganya nggak sering untuk berkomunikasi. Bahkan sama kakaknya ini terakhir komunikasi ya bertahun-tahun yang lalu.
Jadi mereka sama sekali nggak tahu kabar tentang satu sama lain. Polisi memastikan bahwa tidak ada tindak kejahatan di dalam kasus ini. Hal ini terjadi karena menurut keterangan keluarga, memang si korban ini punya penyakit jantung. Terus juga dari barang-barangnya korban ini nggak ada yang hilang, kayak misalkan motor, terus uang, laptop segala macam tuh nggak ada yang hilang, tetap ada di situ gitu. Nah, karena tidak ada kecurigaan apapun, maka keluarga langsung memakamkan kerangka ini di Sumedang. Jadi sudah dipastikan, keluarga sudah yakin bahwa memang itu kerabatnya mereka. Jadi langsung dibawa tanpa ada pemeriksaan lagi, langsung dimakamkan di Sumedang. Dari 5 kasus penemuan kerangka yang udah gue ceritain tadi, gue ngerasa kalau agak tragis gitu ya, bahwa di satu rumah yang oke lah, rumah itu kosong, udah lama gak ditempatin, tapi di sebelahnya tuh banyak orang masih aktif di situ lah, maksudnya masih banyak warga yang lewat-lewat segala macem. Cuman sampai bisa tidak tahu bahwa di rumah itu tuh ada mayat. Ya mungkin mereka menjelaskan bahwa mereka tidak mencium bau apapun. Dan lagi pemilik dari rumah-rumah ini, kalau menurut gue ya, kalau menurut gue pribadi, ya bisa lah kalau misalkan lu bersihin itu rumah secara berkala, well at least ya lu suruh orang deh gitu kalau misalkan memang nggak sempet gitu. Rumah ini tuh nggak jadi apa sih istilahnya, kayak ya sarang-sarang yang nggak bener gitu. Misalkan ya kalau orang-orang sering bilang kan kalau misalkan rumah kosong tuh jadi sarang setan gitu. Ya untuk menghindari hal-hal yang seperti itulah gitu. Apalagi ini sampai bisa ditemukan kerangka manusia di situ. Nah, otomatis kalau misalkan udah kerangka itu kan butuh waktu yang lama dong, dari mayat sampai jadi kerangka. Itu sampai bisa nggak ketahuan gitu. Jadi masih banyak kasus tentang penemuan kerangka-kerangka manusia yang ditemukan baik di perumahan ataupun di tempat-tempat lain. Nah, kalau misalkan kalian semua masih tahu ada kasus yang lain, lo mau nambahin, silakan share di komen. Sekian dulu video gue kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Stay tune terus. Dan ingat, jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya lo gak ketinggalan cerita-cerita dari gue. Karena lo gak akan tahu misteri apa yang akan terjadi di sekitar lo. Gue Erika, stay freak. Bye.